Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Baik Sobat BNN, dimanapun teman-teman berada, di episode kali ini Sidak Teko siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman dalam suasana Ramadan. Luar biasa sekali ini di bulan yang penuh dengan berkah katanya. Ya. Penuh dengan ampunan dan sebagainya. Kita akan ngobrol-ngobrol kali ini Sidak Teko siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman menyidak salah satu tokoh kalau boleh dibilang ini adalah tokoh yang peduli dengan beberapa teman yang menjadi semacam kayak korban penyalahguna narkoba seperti itu. Dan di kesempatan episode kali ini kita akan menyidak salah satu pimpinan dari PABM Nawacita. Apa itu PABM Nawacita? PABM itu apa mau? Apa mas? Oh, pemulihan adiksi berbasis masyarakat Nawacita. Wis nanti biar lebih jelas lagi, lebih komplit lagi wis kayak jambu. Kita akan ngobrol dengan Mas Agus. Ini adalah pimpinan dari PABM Nawacita. Halo Mas Agus. Halo Mas Gus. Selamat pagi menjelang siang. Ini kita buka dulu dengan salam sehat tanpa narkoba. Sehat Mas Agus? Salam sehat tanpa narkoba. Oke, sehat tanpa narkoba. Mbok tepuk tangan dong opo to? Oh, ini lho. Ora kompak ya. Baleni ya rasa diabani ya. Salam sehat Mas Agus. Sehat tanpa narkoba. Oke. Gitu dah. Teman-teman sobat BNN, kita di sini nih banyak banget ini teman-teman dari apa ya istilahnya klien ya, klien ya, ini banyak banget sekali. Nanti bisa dilihat di akhir video. Wah, ini kita MSART gitu ya. Oke, Mas Agus, sehat Mas? Alhamdulillah. Ini kok iso podo ya ireng kabeh. Kira-kira gitu. Oh ya, padahal ora janjian ta iki mau. Ora ana janjian ta, Tip? Ora ana to. Iki yo. Banyak kan hitam-hitam. Oh toh, kompak iki oke sing nganggo. Mas Agus, Sidak Teko kali ini mau menyidak panjenengan. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih, kita dari informasi tentang PABM Nawacita. PABM Nawacita ini apa sih Mas bisa kan Mas? PABM Nawacita kan pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Di mana programnya itu juga dibantu oleh masyarakat, keterlibatan masyarakat juga ada di situ, baik itu dalam memberikan support dukungan maupun dalam programnya juga ada di situ. Antara lain ketika masyarakat sekitar ada yang bisa dia ngasih pelajaran agama, ada ustadznya di situ. Salah satu bentuknya itu supportnya. Nah, Nawacita ini di mana sih ini alamatnya? Di mana Mas? Nawacita itu di Kadisoka. Di Kadisoka. Di Perumda Kadisoka nomor 04. Purwomartani Kalasan. Nah, kalau tadi disampaikan adalah berbasis masyarakat dan masyarakat terlibat. Apakah hanya masyarakat di Soka aja? Atau gimana itu, Mas? Keterlibatan dalam program memang iya ya, tapi keterlibatan untuk mengakses layanan itu memang tidak terbatas. Ada teman-teman yang dari luar juga. Kalau untuk luar pulau juga. Untuk apa? Klien yang bisa mengakses gitu ya. Tidak terbatas, tidak hanya ning di Sokor dan sak kiwa tengene. Tapi hanya di Purwomartani saja, tetapi luar negeri juga bisa. Luar negeri juga bisa. Pernah ada? Satu dulu. Satu. Kalau yang sekarang ini yang dari luar Jawa? Ada dari Sumatera. Mana yang dari Sumatera? Ada lagi keluar. Lagi keluar. Batam juga ada. Kalimantan ada. Papua ada. Papua ada. Monggo Mas, hati-hati. Asiknya gitu. Asik ya di sini ya. Wes. Apa tempatnya ini enak banget loh, menyatu dengan masyarakat gitu sekali. Mas Agus, di sini itu rata-rata yang menjadi klien itu mulai dari usia berapa? Beda tahun, beda
beda usia, beda klasifikasi SAT yang dipakai juga. Kalau tahun kemarin mungkin banyak yang usia 25 tahun ke bawah. Oh, iya. Nah, sekarang di tahun 2024 ke atas sampai dengan ini masih semester 2024. Iya. Itu malah 22 ke atas gitu. Sampai dengan 30 ke bawah. Oh, jadi Mas. Tadi disampaikan tergantung tahunnya. Maksudnya piye? Apakah setiap tahun unggah kelas ngono apa piye, apa setiap tahun lulus apa piye Mas? Tergantung yang akses layanan Mas. Kalau di sini, kalau saya kan tidak mencari klien. Klien itu datang ya itu jalan Tuhan. Oh, ngaten. Tidak bisa saya tolak kan. Nggih. Nah, ketika klien datang, tren masuknya rehab itu berbeda-beda. Kalau awal-awal dulu mungkin yang tua-tua gitu kan, dari awal merintis, terus sekarang di tahun 2023 sama 2024 berbeda dalam penggunaan SAT-nya maupun umurnya. Oh, nggih. Nek dulu lebih cenderung tua-tua, nek sekarang di 30 tahun ke bawah. Ke bawah, 30 tahun ke bawah. Nggih, monggo, nggih. Cek Mas. Nawacita ini sejak tahun berapa tuh? Nawacita saya rintis mulai tahun 2018. Oh, 2018. Persiapan running gitu kan di tahun 2019 saya resign terus saya running di sini. Jadi pembukaan awal kita terima klien itu di 2019. Artinya sudah kurang lebih 6 ya. 6. Menginjakkan 6 ya. Masuk. Wih, seorang matematika jaga tim lho kowe tak. 2019 tekan 2000 saiki piro selawe? Piro Mas? Oh, 6 tahun. 6 tahun besok Maret. Besok Maret ya? 24. Bentar lagi ulang tahun ya? Ya. Biasanya ngapain Mas ulang tahun? Besok bisa dibantu. Oke, boleh. Boleh, besok kita bantu. Mau seperti apa? Hah, organ tunggal. Oke. Itu penyanyi Mas. Mana? Itu vokalis tuh. Yang gini, vokalis. Oke. Pakai topi itu vokalis. Oh, vokalis biasa nyanyi di mana, Mas? Kafe-kafe. Di kafe-kafe, di wedding-wedding. Bisa nggak? Kebetulan saya kan juga MC wedding nih. Nah, atau besok kalau misalnya kentean penyanyi tak telepon ya. Lewati gimana sih? Ya. Itu adalah salah satu klien ya? Klien yang punya dari mana, Mas? Temanggung. Oh, dari Temanggung. Sudah berapa lama? Oh, belum ada. Oh, baru 3 minggu. Salah satu klien yang punya kelebihan, dia seorang vokalis gitu ya Mas ya. Oke, besok nek misalnya apa? Berlebaran ki rame ki job kita. Kok nek kurang vokalis lewat manajer. Tenang aja, enggak akan kabur kok Mas. Enggak terpagar tapi enggak kabur. Oh, iya ya. Tapi ra apa-apa ya, noringo dipotong manajer. Untuk manajemen enggak apa-apa. Mas Agus, tadi Mas Agus menyampaikan resign juga, itu apa sebelumnya? Sebelumnya saya program manajer di rehabilitasi kunci. Oh, di Nandan. Yayasan Kunci. Ya. Oh ya, tahu gitu. Mas Agus resign. Saya buka sendiri, mengembangkan ilmu yang sudah saya dapat. Oh, itu saya yang kan di diklat tuh pelatihan sama negara. Kalau tidak saya aplikasikan kan berarti tidak mengemban amanah dari negara. Nah, terus yang paling apa ya? Sebagai latar belakang yang paling mendasari renteke Mas Agus nek cara wong Jawa ngomong. Renteke membangun gawe nawacita iki apa, Mas? Saya memang suka sosial ini, Mas. Sosial itu adalah pilihan jalan hidupku. Sosial. Tapi sebelumnya saya pernah rehab juga. Tahun 2000 saya pernah rehab. Pernah rehab. Di rehab? Di rehab tahun 2000. 2000. 2 kali, 2000 sama 2002 kan jalan program. Dulu yang make ya? Ya, pernah jadi candu. Pernah jadi pecandu, pernah. Terus dari itulah kayaknya asik nih. Menggarap isu tentang adiksi ini. Terus akhirnya banyak belajar di situ. Saya pun sampai saat ini juga masih belajar nih sama klien dan anak saya itu. Akhirnya ya udah kita mendirikan layanan
diakses teman-teman yang menjadi pecandu tidak hanya Jogja ya tadi. Tidak hanya Jogja. Di luar Jogja pun boleh. Boleh. Dan itu mengakses di pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Selagi slotnya ada ya. Oke. Mas, boleh diceritakan nggak Mas? Sejauh ini apa aja sih peran serta dari masyarakat yang mendukung selain tadi sudah disampaikan misalnya ada yang menjadi guru agama keterlibatan ketika ada kegiatan contohnya gotong royong, terus event-event 17-an, terus Idul Adha, Idul Fitri selalu kita dilibatkan di situ. Nah, terus ketika ada lomba-lomba kita dilibatkan di situ sama semua klien ikut bergabung di masyarakat kayak ikut kerja bakti kayak gitu. Iya. Karena nanti tujuan akhirnya kan mereka saya kembalikan ke masyarakat kan. Bukan kalau dulu-dulu kan memang ada keterbatasan ketika tempat rehab itu menyendiri atau terpisah dari masyarakat. Kayak terisolir gitu yo. Ketika kayak apa? Di beteng-beteng ngono kayak. Ketika nanti dia selesai akan dikembalikan ke masyarakat, ada kendalanya nanti ketidakpercayaan diri, merasa minder. Tetapi kalau di sini memang nyatu dengan masyarakat. Ini di tempat Nawacita ini benar-benar terbuka loh, Pak. Buka. Ya. Buka kan kalau lihat terbuka ya. Tim Komko di sini ya tim ya. Dikasih lihat ya. Tidak ada beteng, tidak apa. Semua bergabung dengan masyarakat. Ya. Sorry, tidak ada yang kabur. Tidak ada. Sejauh ini tidak ada yang kabur. Tapi pulang ke rumah karena kangen terus belum bisa diizinkan pernah. Tetapi balik lagi di sini. Tetapi kalau kabur pergi itu gitu. Mas, klien-klien yang ada di Nawacita ini rata-rata mereka jadi korban penyalahguna yang mereka konsumsi itu rata-rata macam-macam. Ada tembakau sintetis, gorila ya. Sabu, ya. Alkohol, pil juga ada. Iya. Jadi kalau kebanyakan sekarang itu memang nyampahnya itu bagaimana ketika dia mengkonsumsi klasifikasi statnya itu depresan, campur dengan stimulan atau sebaliknya stimulan terus diantum dengan depresan. Itulah kadang-kala menjadi sebuah pemicu kerusakan susunan saraf. Jadi dual diagnos. Nah, Mas Agus, ini kan banyak banget nih saya lihat teman-teman. Terus kegiatannya di sini itu apa aja, Mas? Selain tadi misalnya gotong royong atau apa, boleh diceritakan misalnya mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kesehariannya mereka ngapain aja, Mas? Kesehariannya ya kayak di asrama itu, selain tidur malam itu ada kegiatan macam-macam. Dimulai dari pagi, subuhan, setelah itu bisa istirahat lagi. Semua dibangunkan untuk sholat subuh. Yang dibangunkan. Muslim. Tetapi ya itu tadi kesadarannya dia mau bangun atau tidak. Gitu nggih. Terus dimulai jam 6, mulai beres-beres, function sesuai dengan tanggung jawabnya, posnya masing-masing. Kan ada pos laundry, pos masak, pos kebersihan rumah, sapu pel dan lain sebagainya. Kayak semacam di tiket ngono kayak Mas. Ya. Di tiket ngoten iki. Nek jam 4 subuh digugah, angin apa? Insyaallah ya. Ada yang bangun, ada yang tidak. Ada yang bangun, ada yang tidak ya. Oke. Tetapi ketika ada azan terdengar dari masjid, kita mencoba untuk menghentikan semua kegiatan, aktivitas, memberikan kesempatan untuk mereka beribadah. Kita dorong itu kan. Tapi kalau Sabtu Minggu Kamis Jumat itu ada kegiatan malam. Kalau Kamis itu yasinan. Malam Jumat ya. Malam Jumat itu yasinan. Kalau malam Sabtu itu pengajian. Kajian itu ya yang kajian itu. Tetapi kalau di hari lain malam memang untuk istirahat mereka. Tapi waktu siang itu memang penuh dengan aktivitas sesi-sesinya. Mulai dari morning meeting jam
8:30, terus nanti break, setelah break nanti sesi siang, setelah sesi siang mereka makan siang, habis makan siang mereka ada kelas grup lagi sampai gitu, dengan ya. sore mereka kerja lagi, bersih-bersih lagi, function, terus maghrib, setelah maghrib mereka istirahat. Yang selain hari Kamis sama Jumat tadi kalau ya. Kamis sama Jumat sampai malam itu sampai jam Oke. 9. Jam 10 semua sudah harus tidur. Sudah harus tidur. Pagi dimulai lagi kayak gitu. Kayak gitu terus. Ya. Sabtu Minggu kita off. Nah, off ngopo Mas? Memberikan mereka untuk besukan, kesempatan untuk besukan dan kita untuk pendekatan pada keluarga. Besok itu dari keluarga teman-teman klien datang ke sini atau Ya. teman-teman klien? Keluarganya datang. Keluarga datang ke sini. Itu di hari Sabtu atau di hari Minggu sebisanya mereka. Oke. Mas Agus, Eh, kisah ingin nih. Kan kimo teman-teman klien kimo kan dengan kegiatan kayak gitu. Dengan masyarakat. Gitu biayanya biar. biayanya mandiri Mas. Subsidi silang. Mandiri, subsidi silang. Maksudnya biar? Standarnya kita itu kan 2,5 juta per bulan, 2.500.000 itu include semuanya dari programnya, dari kelas di luar facility atau outing, terus kelas dan macam-macam sampai dengan mencuci, makan, mandi itu include 2,5 itu. Tapi kadang-kala ya namanya orang tua ya, karena mereka juga sudah habis-habisan, kadang-kala kan juga keberatan dengan angka. Terus solusinya? Solusinya ya menurunkan pembayaran itu mungkin di angka 2 juta, maksimal di angka 1,5 maksimal. Kok maksimal minimal ya. Ya minimal itu kita harus benar-benar ada kurang lebih 10 klien yang memang harus bisa membayar standar, bisa subsidi. Gitu. Jadi di antara teman-teman klien ini yang mampu sampai 2,5 itu nanti bisa membantu untuk kebutuhan yang menutup yang di angka 11 tadi, 11, 12, 13 gitu ya. Jadi nganu ya, misalnya kayak makannya gitu jadi downgrade ya. Kalau makan gitu tetap sama. Dia mampu ataupun tidak tetap sama layanan yang dia dapatkan. Semua sama ya. Semua sama. Tidak ada perbedaan. Dicacaki. Tapi sejauh ini terkait dengan anggaran itu pernah ada kendala enggak? Sampai kalau kendala sih ada ya. Kendalanya apa? Kita lembaga nggak bisa saving. Nggak ada saving. Lembaga itu sedikit saving. Kalau ada saving ya dibuat untuk subsidi atau untuk mengembangkan program gitu kan. Contohnya untuk SNI, standarisasi itu kan, untuk nutup itu atau untuk maintenance tapras kita. Ya, untuk perawatan itu. Kendalanya itu tidak ada saving kita. Dan tidak gajian, pendampingnya tidak gajian, konselornya. Cuma dapat transport. Kalau dari pemerintah misalnya atau swasta? Pemerintah nggak ada. Kemarin terakhir Kemensos itu cuma ngasih nutrisi. Sembako gitu kan. Ya sedikitlah membantu. Gitu. Berarti nek kecak ya tetap ya. Dicereng-cereng ya. Itu keterlibatan. Kira-kira kalau misalnya ada donasi gitu bisa nggak? Bisa sekali. Atau Mas Gus mau donasi? Insya Allah. Kita selalu mendambakan itu donasi. Jadi teman-teman yang misalnya punya kepedulian nih tentang beberapa teman-teman klien yang menjadi klien di Nawacita ini, mereka lebih kepada korban ya Mas ya. Kepada korban penyalahguna. Nah, yang mau istilahnya berbagi, bantu-bantu boleh nih. Boleh toh Mas wujudnya apa wae oleh toh Mas? Boleh. Bebas toh, misalnya kayak peralatan mandi, cuci misalnya itu enggak masalah toh. Boleh. Kalau mau bantuan sembako kayak gitu enggak apa-apa. Di sini ada juga masak-masak toh. Iya. Masak sendiri kita. Kalau mau donasi rupiah juga boleh, nanti bisa
datang ke Nawacita sih nanti Iya. langsung dengan Mas Agus sendiri di Kadiloka. Kadisoka. Di Google Map juga ada. Nanti bisa di Langsung lihat. Google Map PABM Nawacita. Nanti bisa di situ kalau teman-teman yang mau beli silakan. Kita tunggu teman-teman tim ya. Sodako. Sodako ki iso memperpanjang umur. Kuwi lho, iso nolak apa? Bala ngono. Tat. Ada ustadz itu di sana itu. Kuncinya satu Mas, kalau adiksi itu tidak dibantu mengakses layanan rehab, itu pasti dia akan buruk. Buruk. Terburuknya dia nanti bisa jualan. Kalau jualan nanti kan pastinya akan berhadapan dengan penegak hukum. Jatuh jadi pengedar dulu. Nanti berhadapan dengan hukum saya repot. Oke, cut dulu. Sudah berapa menit? Mas Agus, sejauh ini apa saja sih capaian-capaian atau apa saja yang didapatkan kayak semacam prestasi atau apa dari Nawacita ini? Bisa dijelaskan? Capaian pastinya kita mulai dulu dengan yang akses layanan. Dari tahun kita menerima klien pertama kali di tahun 2019 itu paling enggak sudah 200-an sampai dengan tahun 200 orang yang sudah kita kasih layanan program rehab. Selama 6 tahun ini ya kurang lebih ya? Iya, 200 orang. 230 sekian. Terus moto kita memang bermanfaat buat orang lain sih. Hidup itu memang harus bermanfaat buat orang lain. Di selain itu memang di sini kan banyak teman-teman mahasiswa yang mengakses untuk penelitian, untuk skripsi, untuk tugas mata kuliah itu juga kita buka. Bisa nggih berarti yang teman-teman mahasiswa yang mau penelitian dan sebagainya bisa nggih ke sini nggih. Terus capaian juga kita juga mendapat sertifikat standarisasi sesuai kesesuaian standarisasi 2022 itu kemarin. Terus kita juga banyak dikunjungi dari komunitas atau dari instansi, biasanya yang mengunjungi malah dari luar pulau gitu kan, Kalimantan, Kaltara, terus kemarin terakhir itu dari Jambi itu teman-teman komunitas ada juga instansi pemerintah, ada juga. Komunitas juga ada dari pelajar, dari SMP, SMA itu berkunjung di sini. Ya banyak sih capaian yang sudah kita capai di umur jagung ini ya. Pokoknya yang penting kita Nawacita itu memang ya bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau nggak salah saya dapat informasi sih pernah dapat penghargaan dari BNNRI ya Mas ya? Apa dari mana? Sertifikat itu. Sertifikat dari BNNRI. Wah, biasa sekali ini. Baru belajar. Iya, maksudnya kayak 6 tahun capaiannya sudah seperti itu. Yang penting fokus Mas. Kita fokus isunya di rehab adiksi ya kita fokus di itu aja, nggak usah terus kita nengok ke kiri teman kita garap isu terus kita memikirkan bagaimana kita meniru atau menyerang atau mengelak-elak. Enggak, kita fokusnya fokus di sini. Rehabilitasi teman-teman klien ini, fokus memberikan layanan, bagaimana mereka bisa terbebas dari kecanduan, kemudian bisa dikembalikan ke masyarakat dan hidupnya menjadi kualitas hidupnya naik. Pastinya kan teman-teman di sini, kan orang tuanya udah angkat tangan semua. Apa? Yo, kayak ngomong kayak. Orang tuanya sudah angkat tangan. Gara-gara ngomong kayak gatel loh. Tetapi orang tua sudah angkat tangan semua ya Mas yo. Tetapi ketika masuk sini, lah kok jadi manut-manut gitu kan. Ya ono apa iki? Ono apa iki? Sebenarnya ono apa? Apakah saya itu serem sangar kan enggak tahu, enggak gitu enggak. Mas Agus menurut kalian gimana? Serem, Bo?
Serem lah. Hah? Oh, Berwibawa. berwibawa. Saya Agustinus bukan Pak Wibowo. Bukan Mas Agus Wibowo ya. Berwibawa. Teman-teman semua yang awalnya di rumah, monggo Pak De, matur nuwun. Yang semua orang tua di rumah sudah angkat tangan. Iya, sudah angkat tangan. Sampai di sini somanut Somano. ya Terus belajar ya walaupun kadang sekali jatuh nggak manut, salah itu hal manusiawi kan, namanya orang belajar kan. Tetapi itu tadi baik sampai dengan saat dia selesai itu menjadi pribadi yang baik. Mas boleh cerita nggak Mas? Misalnya kayak pengalaman apa ya? Yang paling nganyelke. Yo, nek aku ngomong susah ya nggak boleh ya. Yang paling nganyelke nglayani klien ini kejadian seperti apa? Paling nganyelke iki hari ini siang iki yo diomongi. Ya kan? Dikasih masukan, suggest, ya kan? Mengko jam 09.00 bengi lali. Ini dirungokne. Lali. Aja iki sing paling nganyelke Mas Agus sih kan iki ya. Lali. Dan saya memahami itu. Saya dulu juga begitu kan. Tetapi itu merupakan sebuah proses. Nggak bisa ketika dia berperilaku yang kurang baik selama menahun kemarin langsung diperbaiki dalam waktu 1 malam itu memang nggak bisa. Perlu proses juga. Sedikit. Luar biasa sekali teman-teman, sobat BN di mana berada. Walaupun klien-klien tadi katakan Mas Agus dalam tanda kutip nganyel ya, tapi tetap dengan true. Iya. Dan itu kalau boleh saya bilang ya hanya dengan cinta kasih ya. Benar sekali. Gitu ya, nggak bisa dengan. Ternyata ngomongnya orang galak kok ya mau ya. Berwibawa tuh. Saya nggak pernah mukuli mereka loh. Ada yang pernah dipukul Mas Agus? Nggak ada. Nggak main tangan. Nggak ada main tangan gitu, nggak bisa gitu seperti itu. Itu nggak bisa. Oke. Nah itu tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Mas Agus lewat obrolan kita tentang nawacita. Ternyata, monggo bagaimana kegiatan yang ada di nawacita ini untuk rehabilitasi teman-teman klien yang ada di nawacita. Nah Mas Agus, terakhir nih di penghujung obrolan kita Mas, ada nggak Mas sih kayak harapan buat ya teman-teman yang di luar sana ya belum ataupun sudah menjadi. Silakan. Oke. Buat teman-teman penyalahguna atau pengguna dari entah itu obat, entah itu alkohol, entah itu adiksi lainnya, silakan mengakses layanan program rehab. Karena apa? Karena kalau tidak mengakses program layanan rehab, pastinya situasinya akan memperburuk dirimu dan memperburuk orang-orang di sekitarmu yang kamu cintai, khususnya keluarga. Maka dari itu rehab itu memang kalau di sini tidak menakutkan di sini. Silakan untuk mengakses layanan di PABM Nawacita. Ketik aja PABM Nawacita atau rehabilitasi narkoba Jogja, kita muncul di situ. Dan tentunya harapannya masyarakat bisa menerima, itu. Masyarakat bisa menerima, mereka kembali menjadi seutuhnya. Mas Agus, terima kasih. Ini sebelum kita pisah, mana tadi saya ada kenang-kenangan dari BNN. Wah, ini kok sini. Iki kok saya ngeneh iki piye iki karepe iki? Sini Mas, sini Mas. Rada lugus iki nek ngadeg ra ketok ngomong ketok dodomu iki. Iki kok malah dari Nawacita iki tim merah jelas iki. Saya ngene kene melu foto. Nah, Mas, ini ada kenang-kenangan dari Sidak Teko BNN Kabupaten Sleman. Ini adalah jam sebagai pengingat tentang kedisiplinan. Mudah-mudahan tadi yang dibangunkan untuk sholat subuh bisa segera
langsung sholat kayak gitu ya Mas ya. Iya. Nih fotonya di. Wes, lha aku mau salaman iki lho. Salaman ngene iki dipoto. Foto sih Mas Ron. Sekali lagi terima kasih Mas Ya, Agus, terima sehat kasih, selalu, Mas Gus, mudah-mudahan tentunya. selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Amin. dalam ini mendampingi teman-teman klien di Nawacita dan sukses selalu buat Nawacita. Ya. Terima kasih Mas Gus, tim dan teman-teman dari BNN Sleman. Oke, Jangan kapok. siap. Baik Sobat BNN dimana berada, demikian tadi obrolan kita di episode kali ini bersama dengan Mas Agus, pimpinan dari PABM Nawacita. Kita akan kembali di episode-episode berikutnya di Sidak Tiko Siaran Mendadak Ketemu Tokoh dengan tokoh-tokoh yang lain. Oke, terima kasih. Saya Darmo Kusumo, sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke.